Keajaiban sepatu perak. Di pinggir lapangan desa yang berdebu, Timo terduduk lesu. Napasnya tersengal-sengal, sementara teman-temannya sudah jauh berada di depan. Kakinya terasa berat, seolah-olah bumi tidak ingin melepaskannya untuk berlari lebih cepat. Timo selalu menjadi yang terakhir, dan rasa sedih itu mulai menyelinap ke dalam hatinya yang paling dalam. Saat berjalan pulang melalui gang sempit yang jarang dilewati, Timo menemukan sebuah toko kayu tua bertuliskan, "Barang-barang luar biasa." Di dalamnya, seorang pria tua bernama Kakek Aris yang mengenakan jubah biru tua menyambutnya. Di atas meja kayu yang antik, sepasang sepatu perak berkilauan dengan cahaya biru yang lembut, seolah-olah ada bintang yang terperangkap di dalamnya. "Sepatu ini bisa membuatmu berlari secepat angin, Timo," bisik Kakek Aris dengan suara yang bijaksana. Namun, ia memberikan peringatan yang tegas. "Sepatu ini memiliki jiwa. Ia hanya akan setia dan memberikan kekuatannya kepada pemilik yang rajin dan tidak pernah berhenti berusaha. Jika kau malas, keajaibannya akan pudar." Timo mengangguk mantap, matanya berbinar penuh harapan. Begitu memakai sepatu itu, Timo merasa tubuhnya seringan kapas. Ia mencoba berlari di jalan setapak desa, dan seketika itu juga, ia melesat seperti kilat. Jejak cahaya biru mengikuti setiap langkahnya, menciptakan garis-garis indah yang membelah udara. Timo tertawa kegirangan. Ia merasa seperti pahlawan super yang tak terkalahkan. Hari-hari berlalu, dan Timo mulai berubah. Karena merasa sudah memiliki sepatu ajaib, ia tidak lagi berlatih lari. Alih-alih bangun pagi, ia lebih memilih tidur siang berjam-jam di bawah pohon rindang. Perlahan tapi pasti, kilau perak pada sepatunya mulai meredup dan tertutup debu. Namun Timo terlalu malas untuk memperhatikannya. Hari perlombaan lari tingkat desa pun tiba. Semua anak bersiap-siap di garis start, melakukan pemanasan dengan penuh semangat. Namun, Timo berdiri dengan sombong, tanpa menggerakkan otot-ototnya sedikit pun. "Aku tidak butuh pemanasan," gumamnya dalam hati sambil menatap rendah pada lawan di sampingnya, seorang anak lelaki yang tampak berkonsentrasi penuh. Tembakan pistol tanda mulai berbunyi. Timo mencoba melesat, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Sepatu peraknya terasa sangat berat, seperti dua bongkah batu besar yang mengikat kakinya. Tidak ada jejak cahaya biru, tidak ada kecepatan kilat. Timo terengah-engah dan tertinggal jauh di belakang sementara pelari-pelari lain melewatinya dengan mudah. Timo jatuh terduduk di tengah lintasan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menoleh ke arah penonton dan melihat Kakek Aris berdiri di kejauhan. Kakek itu tidak marah, hanya menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, "Ingatlah syaratnya." Timo tersadar bahwa kekuatannya hilang bukan karena sepatunya rusak, melainkan karena jiwanya telah menjadi malas. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Timo sudah berada di perbukitan. Tanpa mengharapkan keajaiban instan, ia mulai berlari mendaki bukit. Keringat membasahi bajunya dan napasnya terasa panas, namun ia terus melangkah. Seiring dengan tekadnya yang kembali kuat, setitik cahaya biru mulai muncul kembali di ujung sepatunya, bersinar lembut mengikuti irama kerja kerasnya. Pada perlombaan berikutnya, Timo berlari dengan seluruh kekuatannya. Ia tidak lagi mengandalkan keajaiban semata, melainkan pada otot dan napas yang telah ia latih setiap hari. Saat melintasi garis finish sebagai pemenang, ia tersenyum lebar. Ia menatap sepatunya yang kini bersinar terang, dan ia mengerti, keajaiban sejati bukan berasal dari benda, melainkan dari kerja keras yang dilakukan dengan sepenuh hati.